إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujud seluruh malaikat kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Dan iblis termasuk bagian dari orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang menyebabkan iblis Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari surga. Kesombongan adalah dosa yang sangat berbahaya, yang mana iblis terus berusaha agar manusia memiliki sifat tersebut sebagaimana dirinya memiliki sifat kesombongan. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan pernah masuk surga barang siapa yang di dalam dirinya terdapat satu biji dzarrah dari sifat sombong. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana." Bagaimana kiranya tentang seseorang yang dia suka atau menyukai menggunakan pakaian yang baik dan alas kaki yang baik? Apakah ini termasuk dalam kesombongan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Bukan itu yang dimaksud dengan kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Kesombongan adalah ketika seseorang menolak kebenaran, dan kesombongan adalah ketika seseorang merendahkan orang lain. Inilah yang dimaksud dengan kesombongan. Yang pertama adalah menolak kebenaran. Termasuk bagian dari kesombongan ketika seseorang lebih menuhankan akalnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, lebih mengedepankan hawa nafsunya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, lebih mengedepankan pendapatnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, menolak kebenaran, tidak mau patuh kepada kebenaran, menganggap dirinya lebih hebat daripada kebenaran itu sendiri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Kul biyamini," makanlah dengan tangan kananmu. Orang tersebut mengatakan, "La astati'," aku tidak bisa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mana'ahu illa al-kibr."
Tidak ada yang menghalanginya dari makan dengan tangan kanan kecuali karena sebab kesombongan. Jika makan dengan tangan kiri saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, dia tidak makan dengan tangan kanan karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Bagaimana dengan orang yang menolak sunnah-sunnah lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana orang yang enggan untuk sujud dan bersimpuh kepada Allah? Bagaimana dengan orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah? Merasa dirinya mampu untuk melakukan segala sesuatu, merasa dirinya tidak berhak, atau dalam artian merasa dirinya tidak perlu dan tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dosanya lebih besar, ahibati fillah. Yang kedua adalah merendahkan orang lain, dan jenisnya sangat banyak. Yang pertama, merendahkan orang lain karena harta yang dia miliki. Merasa memiliki uang yang banyak, tempat tinggal yang mewah, kendaraan yang luar biasa. Dengannya dia rendahkan orang lain. Memberi kepada orang lain, tapi memberi dengan merendahkan. Memberi dengan menghinakan. Memberi dengan ucapan cacian dan makian. Merasa dirinya memiliki harta. Merasa dirinya memiliki segalanya. Kesombongan dengan harta. Kemudian ada orang yang sombong karena pangkat dan jabatan yang dia miliki. Merasa dirinya sebagai atasan di dalam sebuah perusahaan. Merasa dirinya sebagai pemilik dari suatu perusahaan. Merasa memiliki jabatan dan pangkat. Dia rendahkan orang-orang yang berada di bawahnya. Ada pula orang yang merendahkan orang lain dan memiliki sifat sombong karena nasab yang dia miliki. Merasa bahwa kabilah saya lebih mulia daripada kabilah orang lain. Suku saya lebih istimewa daripada suku orang lain. Darah saya lebih istimewa daripada darah orang lain. Lupa setiap hari dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hitam kulit, putih kulit tidak bermanfaat. Nasab yang tinggi tidak bermanfaat jika seseorang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah orang yang memiliki kesombongan karena ilmu dan keistiqomahan yang dia miliki. Merasa dirinya berilmu, merendahkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Menganggap remeh pertanyaan dari orang-orang yang ingin mengetahui sesuatu. Bangga dengan ilmunya, bangga dengan pengetahuannya, merasa dirinya telah hebat, tidak mau bersimpuh di hadapan para ulama, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Bangga dengan ilmunya. Dan ada orang yang bangga dengan keistiqomahannya, bangga telah berpakaian sunnah, merendahkan mereka yang belum menempuh pakaian yang syar'i. Merasa bangga dengan jenggot dan celana yang tidak isbal, kemudian dia rendahkan orang lain yang tidak melakukan hal tersebut. Ketika kita diberikan nikmat istiqamah, bersyukur, bukan merendahkan dan menghina orang lain. Doakan mereka yang belum istiqamah, ajak mereka dengan hikmah, bukan memandang mereka dengan pandangan sinis, pandangan menghinakan. Kita sering menjadi sebab orang lain terhindar dari kebaikan karena kehadiran kita di dalam sebuah masjid. Menjadi sebab orang lain enggan untuk belajar dan menuntut ilmu karena pandangan sinis kita, karena perlakuan eksklusif kita. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Dan para ulama mengatakan kesombongan karena ilmu dan keistiqomahan adalah kesombongan yang paling hina, kesombongan yang paling menjijikkan. Karena seharusnya ketika seseorang memiliki ilmu dan istiqamah di jalan Allah, menjadikannya orang yang memiliki kerendahan hati kepada sesama manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ahibati fillah, kita sama-sama mengetahui bahwa kesombongan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Maka kita harus mengetahui obat untuk menghindarkan diri kita dari kesombongan tersebut. Yang pertama adalah hendaknya seseorang mengetahui keagungan Allah. Lihatlah ciptaan-ciptaan Allah, ayat-ayat Allah. Dengannya kita menyadari bahwa Allah adalah zat yang maha agung. Allah adalah zat yang maha besar. Sehingga tidak muncul benih-benih kesombongan di dalam diri kita. Karena kita akan mengetahui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala.
mengakui dan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara agar kita terhindar dari kesombongan adalah mengetahui kadar diri kita. Rahimallahu mra'an 'arifa qadra nafsah. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian keturunan-keturunannya diciptakan dari saripati air mani yang hina. Kita berasal dari air mani yang hina. Oleh sebab itu Al-Ahnaf Ibn Qais mengatakan, ajaban libni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral baul marratain. Sungguh mengherankan Bani Adam, sombong dan angkuh, padahal dia telah 2 kali keluar dari tempat keluarnya air seni. Ketika dia keluar sebagai air mani, dan ketika dia keluar sebagai bayi yang baru dilahirkan. Apa yang kita sombongkan, ahibati fillah? Ilmu kita, ketaatan kita, harta kita, jabatan kita, itu yang akan kita sombongkan. Pangkat kita, kendaraan kita, semua tidak akan ada yang kita bawa mati. Masuk kita ke dalam kubur hanya membawa kain kafan saja. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. 3 kelompok manusia yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Allah tidak akan mentazkiyah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Syaikhun zani wa malikun kadzdzab wa ailun mustakbir. Orang tua yang berzina, pemimpin yang pandai berdusta, dan orang miskin yang sombong. Siapa di antara kita yang merasa dirinya kaya? Kita semua miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah ahibati fillah, kita tinggalkan sifat kesombongan dalam diri kita, agar kita terhindar dari 4 hukuman yang akan diterima bagi mereka yang sombong. Yaitu Allah tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mentazkiyah mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Semoga Allah melindungi kita dari sifat kesombongan tersebut, dan dijadikan kita hamba-hamba Allah yang memiliki sifat rendah hati kepada kebenaran, dan memiliki sifat rendah hati kepada sesama manusia. Allahumma amin.